Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semoga anak-anakku sekalian senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berkahnya agar apapun yang kita lakukan dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Oke, baik, cukup. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang konstitusi. Ada yang tahu apa itu konstitusi? Oke, mari kita lihat pengertian daripada konstitusi terlebih dahulu. Bisa dilihat di papan bahwa konstitusi adalah, jika berpacu pada bahasa Latin, maka dikatakan konstitusi itu merupakan ketetapan atau dasar. Bahasa Latinnya constitutio. Namun, dalam penyelenggaraan suatu negara, dalam konteks kenegaraan, konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang mengatur hubungan antar pemerintah dan rakyatnya, serta organisasi-organisasi kekuasaan dalam suatu negara. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, baik. Kemudian kita lanjut jenis konstitusi. Konstitusi terdiri dari dua jenis, yaitu konstitusi tertulis dan juga konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu terdiri dari draft atau dokumen-dokumen yang resmi dalam suatu negara. Kemudian adapun konstitusi tidak tertulis itu terdiri dari kebiasaan, adat, tradisi, atau praktik-praktik politik yang dilakukan dalam suatu negara. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Yang ketiga terkait dengan tujuan. Tujuan daripada konstitusi adalah yang pertama, menjamin hak dan kewajiban warga negara. Jadi dalam aturan tersebut harus ada penjaminan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Kemudian selain itu, tujuan daripada konstitusi adalah menciptakan keadilan, keamanan, dan juga mensejahterakan atau kesejahteraan daripada masyarakat. Jadi sangat jelas di sini bahwa tujuan dibentuknya konstitusi adalah memiliki tujuan positif, diantaranya yaitu menciptakan keadilan, keamanan, kesejahteraan masyarakat, sehingga hak dan kewajiban masyarakat itu dapat terpenuhi dengan baik dan benar. Oke, bisa dipahami? Oke, itu saja dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Saya minta anak-anak sekalian untuk memahami kembali, membaca-baca terkait dengan apa itu konstitusi, kemudian dicoba sebutkan konstitusi tertulis di Indonesia. Oke, benar sekali. Jadi konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan itu adalah konstitusi tertulis yang resmi. Nah, saya minta anak-anak sekalian setelah pembelajaran terkait dengan konstitusi membaca draft Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai dari pembukaan, kemudian batang tubuhnya, dan juga aturan peralihan dan aturan tambahan untuk kita mendiskusikan di pertemuan berikutnya. Kita mencoba menganalisis draft Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pertemuan selanjutnya. Itu saja untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya minta untuk anak-anak sekalian tetap
semangat belajar dan motivasi belajarnya lebih ditingkatkan. Agar apa? Agar supaya anak-anakku sekalian menjadi anak yang cakap, berilmu, dan semoga ilmu-ilmunya dapat diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.